Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'am alladzi la ta'uddu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakun mu'anidan wala 'aswa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shara bisyafa'atil 'uzma mukhtassa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat. Fa insyaallah kita sama-sama mendapatkan limpahan cucuran rahmat serta kemuliaan dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah jualah, sehingga kita pada siang hari ini masih sama-sama dapat berfikir, masih sama-sama dapat berkarir, dan masih sama-sama dapat berzikir di Masjid Al-Musabbihin ini dalam rangka melaksanakan kewajiban perintahnya, yakni ibadah sholat Jumat. Semoga dengan harapan iringan langkah kaki kita, ruku dan sujud serta duduknya kita di Masjid Al-Musabbihin ini dalam rangka mengaplikasikan rasa syukur kita yang sebenar-benarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengakui betapa kecil dan hinanya diri kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita pakai di jalan sujud, insya Allah akan ditambah-tambah lagi keberkahan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat tariring salam semoga tercurah karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Wabil khusus kita sama-sama nanti akan mendapatkan naungan syafaatul umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa sedikitnya di antara manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bukannya meningkatkan iman dan takwanya, malah terjerumus dalam lembah dosa dan maksiat. Bahkan ironisnya lagi, masuk ke lembah jurang kekufuran dan kekafiran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal ada sesuatu rahasia yang sangat berharga di balik ujian ataupun musibah yang Allah berikan kepada kita. Karenanya pada kesempatan ini Al-Fakir akan menguraikan tema yang berjudul musibah, muhasabah, dan mahabbah, agar supaya ujian itu menjadi sebuah berlian yang sangat berharga bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin,
wal jumratal mu'minin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada hati kita sanubari masing-masing, tidak ada manusia yang ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma apakah itu diuji individunya, apakah diuji keluarganya, baik ujian itu berupa ekonomi, berupa anak, berupa pasangan, ataupun ujian-ujian yang lainnya. Namun kenyataannya ujian itu datang kepada kita silih berganti. Bahkan seringkali kita melihat dan merasakan, terkadang belum selesai satu ujian, datang lagi ujian yang lain. Bak seperti sinetron yang selalu berkesinambungan, saudara. Tidak dapat kita pungkiri ujian itu pasti Allah berikan kepada kita. Nyatanya setiap manusia, jangankan kita, mulai dari Nabi Adam, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang tidak diuji? Nabi-nabi terdahulu diuji, saudara. Sahabat diuji, orang-orang soleh diuji. Ternyata yang namanya hidup itu adalah ujian, yang nanti pertanggungjawabannya kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah kembali ke hadiratnya. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang patut kita renungkan dapat ujian dari Allah itu adalah merupakan bentuk kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah merupakan sunnatullah, merupakan bentuk kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ujian itu sendiri terdapat sifat adilnya Allah, terdapat sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertadabbur di balik rahasia itu, saudara. Mana bentuk kekuasaan Allah? Mana bentuk sifat adilnya Allah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya serba berpasang-pasangan. Allah mengingatkan kita dalam kalamnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun. Diawali dengan kalimat tasbih, Allah memuji kepada zat-Nya sendiri. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya serba berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri kamu sendiri. Wa mimma la ta'lamun, dan dari apa saja yang tidak kamu ketahui. Adanya hitam dan putih, gemuk dan kurus, siang dan malam, bahagia dan sedih, termasuk adanya kemuliaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di balik rahasia ujian yang Allah berikan kepada semua hambanya. Ternyata Allah mengingatkan kita dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami menciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya la'allakum tadhakkarun, agar supaya kamu ingat terhadap kebesaranku, kata Allah. Dan memang ternyata benar bahwa tatkala seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut kita itu adalah ujian yang sangat besar. Menurut dalam pandangan Allah itu ujian yang tidak ada apa-apanya. Ternyata di saat kita diuji oleh Allah, baru kebanyakan semua orang ingat kepada Allah. Saudara, ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang kita dapat ambil pelajaran dari ujian-ujian itu, saudara? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, di balik adanya musibah, ujian baik yang dialami tiap individu manusia, keluarga maupun nusa dan bangsa, Allah mengingatkan kita dalam sebuah kalamnya. Apa kata Allah? Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan akibat ulah tangan-tangan manusia. Yang kita ambil garis bawahi adalah di sini bima kasabat aydin nas, saudara. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aydin nas disebabkan akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Di sini mengandung arti minal ma'asi. Manusia banyak melakukan perbuatan maksiat, baik maksiat individu maupun maksiat yang dilakukan secara berjamaah, secara berkelompok. Kemaksiatan di sini menurut Imam Jalaluddin dalam kitab tafsir Jalalainnya bahwa ditegaskan yang dimaksud minal ma'asi, perbuatan maksiat sehingga Allah mendatangkan ujian dan musibah kepada kita, bukan hanya maksiat dohiriyah saja, saudara. Mana bentuk maksiat dohiriyah? Bentuk maksiat dohiriyah seperti berzina, minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, nyolong, nodong, garong, membunuh. Ini namanya perbuatan maksiat dohiriyah. Bahkan di tafsiran lebih jauh lagi oleh Imam Jalaluddin, karena bentuk-bentuk maksiat ini banyak. Mana contohnya? Kenapa Allah memberikan ujian itu kepada kita? Maksiat di sini bisa jadi adalah maksiat lingkungan atau maksiat sosial. Mana contohnya maksiat lingkungan? Manusia banyak yang serakah, tamak, menebang hutan secara liar, hanya ingin meraup keuntungan sendiri, membakar hutan secara liar, akhirnya menyebabkan kerusakan pernapasan, saluran pernapasan. Pernah dulu kebakaran hutan di Riau? Membangun bangunan, gedung-gedung bertingkat di pinggir-pinggir laut, di pinggir kali, membuang sampah di kali. Akhirnya bangunan-bangunan tersebut ini menyebabkan volume debit air menjadi berkurang, saudara. Di satu sisi kita bangga majunya teknologi, adanya bangunan-bangunan gedung pencakar langit, tapi di satu sisi itu perbuatan bentuk maksiat lingkungan, saudara. Mana contohnya lagi perbuatan bentuk maksiat yang lain? Maksiat hukum, maksiat keadilan. Kita lihat zaman sekarang, saudara, hukum berpihak kepada orang-orang yang berduit, kepada orang-orang yang berpangkat. Mereka pandai bersandiwara. Akhirnya apa? Islam yang dijelekkan, Islam yang dipojokkan. Masih ingat kasus KM50? Awalnya mungkin sebagian kita umat Islam itu percaya, oh iya Islam sadis, bawa samurai, bawa pistol dan sebagaimana biasanya. Mereka pandai bersandiwara. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dengan satu kasus di mana mainan tembak-tembakan itu adalah dulunya permainan kita untuk anak-anak, tapi sekarang diambil oleh sebuah institusi, padahal oknumnya, pelakunya hanya sebuah oknum, saudara. Ini maksiat hukum. Keadilan tidak merata. Makanya jangan salah kalau Indonesia ini masih banyak musibah-musibah yang akan datang. Karenanya umaroknya tidak sinkron dengan ulama. Karenanya Islam ini dicemooh, dicaci, dipojokkan, disudutkan, seolah-olah Islam teroris, anti Pancasilais. Padahal ulama itu menjaga keutuhan NKRI, saudara. Ulama itu terbesar di Indonesia ini dipegang oleh sebuah organisasi yang berlambangkan bola dunia, ada talinya, ada bintang 9-nya. Karenanya kalau jumlah bintangnya 9 jauh lebih banyak ketimbang bintang 5, bintang 4, apalagi bintang 2, saudara. Jangan macam-macam sama ulama. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini penyebabnya sudah ketemu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian? Yang kedua, menyingkat waktu. Bagaimana ujian itu menjadi sebuah berlian bagi diri kita? Muhasabah. Kita nggak usah perlu menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita.
Ternyata kita ini terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata tidak kita pandai membaca Al-Qur'an, lisan kita tidak pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita jauh kepada Allah. Mari dalam muhasabah ini kita ambil cuplikan secara singkat saja kisah waliullah dari golongan kaum wanita. Siapa beliau? Beliau adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah seorang sufi, ulama tasawuf dari golongan kaum wanita. Apa sejarahnya? Sejarahnya Rabi'ah Adawiyah ini adalah orang yang senantiasa selalu diberikan kesusahan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidupnya susah Rabi'ah Adawiyah. Tapi karena Rabi'ah Adawiyah ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi dengan kemiskinan, kesusahan dan sebagainya, Rabi'ah Adawiyah ini hatinya, pikirannya, lisannya zauq kepada Allah Subhanahu wa taala, syahdu kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Suatu saat Rabi'ah Adawiyah ini dilamar oleh seorang wali juga yang bernama Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini adalah seorang sufi juga, ulama. Dengan membawa emas kepada Rabi'ah Adawiyah, maksudnya tujuannya untuk membahagiakan Rabi'ah Adawiyah. Wahai Rabi'ah, perkenalkan, aku Hasan Basri bermaksud ingin melamar engkau untuk meminang engkau menjadi istriku. Lalu apa dijawab oleh Rabi'ah Adawiyah? Mohon maaf Tuan, aku sudah terlanjur cinta kepada Allah. Aku sudah terlanjur rindu kepada Allah. Zahir dan batinku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku ini membawakan emas untuk membahagiakan kamu. Aku tahu kamu selalu merasakan hidup kekurangan. Karena Rabi'ah Adawiyah ini selalu menyebut Allah, zikirnya kencang, zauqnya kuat, maka dengan izin Allah Rabi'ah Adawiyah cuma mengayunkan tangannya, saudara. Mengayunkan tangannya dengan izin Allah, di tangannya itu ada emas. Kalau Tuhan mau emas, ambil. Saya punya emas. Bahkan saya lebih banyak emasnya daripada Tuhan. Silakan ambil. Artinya apa? Kalau Rabi'ah Adawiyah mau kaya, bisa saudara, sangat bisa. Tapi Rabi'ah Adawiyah itu sudah tahu, artinya kalau sudah cinta kepada Allah, kesusahannya sudah tidak dianggap, kemiskinannya sudah tidak dirasa, kesengsaraannya sudah tidak dihiraukan. Yang ada hanya Allah. Alhasil, kalau kita sudah bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Yang ketiga, kita akan mendapatkan mahabbah. Kita akan mendapatkan cintanya Allah. Ternyata rahasia di balik ujian itu adalah menurut ulama sufi sebuah isyarah yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memeluk kita, diajak masuk ke dalam istana kerinduannya. Seolah-olah Allah mengajak kita, "Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam istana kerinduanku," kata Allah. Artinya apa? Kita dipilih oleh Allah. Pertanyaannya, mau tidak di saat kita diuji oleh Allah kembali kepada Allah? Karenanya pas Allah juga berfirman, "Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini biasanya kalau kita melihat orang-orang yang dapat musibah, kita bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu juga untuk kita. Kalau kita diuji sama Allah, nggak ada jalan lain. Kalaupun kita datang ke kiai, ke habib, ke ulama, pasti mereka ulama-ulama, wali-wali Allah, para habaib, para kiai menganjurkan kembali kepada Allah. Ini jalan yang paling utama. Inilah materi khutbah dalam kajian terbatas yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sedikit, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Wabil khusus kepada diri khotib pribadi yang masih teramat fakir.
Dan pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa-sisa usia kita yang semakin senja, tua renta dan tidak berdaya, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ujian yang kita rasakan, yang kita alami penuh dengan linangan air mata, kita kembali kepada Allah. Dengan demikian, di saat kita memilih kembali kepada Allah, kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بعد فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصارين رضي الله عنهم ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله